Majelis Tabligh Aisyah, sampaikan ajaran Islam berkemajuan, bersumber Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innas sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Yang saya hormati ibu-ibu pimpinan daerah Aisyah MTK, yang saya hormati ibu-ibu Aisyah dan lembaga Aisyah seluruh Kota Kudus. Alhamdulillah pada siang hari ini kita bisa berkumpul kembali di sini bersama-sama mengikuti kajian yang diselenggarakan, yang difasilitasi oleh ibu-ibu pimpinan daerah Aisyah. Pada siang hari ini alhamdulillah sudah setengah yang terisi. Setengah dari kursinya sudah terisi, alhamdulillah. Insya Allah yang sudah datang tepat waktu nanti pahalanya itu lebih sempurna. Amin Allahumma amin. Dan semoga ibu-ibu yang menghadiri kegiatan ini dengan penuh ikhlas, dengan penuh niat untuk mencari ridha Allah, semoga dilimpahkan rezeki yang barokah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga dimudahkan segala urusannya. Semoga suaminya tambah sayang. Semoga anak-anak menjadi anak-anak yang sholih dan sholihah. Semoga kita dimudahkan dalam mendidik anak-anak kita. Amin Allahumma amin. Baik, langsung saja untuk kesempatan kali ini. Kemarin saya mendapatkan jatah, katanya Ustazah diisi tolong tentang sholat, apa saja tentang sholat. Wah, ini apa saja tentang sholat. Sholat ini banyak sekali. Ada sholat fardu, ada sholat nafilah, ada sholat tatawwu, nafilah tatawwu. Yang mana saja? Oh ya sudah. Jadi saya ambil, kebetulan sedang membaca kitab Bidayatul Mujtahid karya Ibnu Rushd. Tadinya ada yang jilid 2. Di jilid 2 ternyata tidak ada bab sholat. Kemudian saya melihat di jilid 1. Jadi di dalam kitab Bidayatul Mujtahid karya Ibnu Rushd, di dalam jilid 1 itu ada satu bab, yaitu Kitabus Shalah. Kitabus Shalah ini letaknya adalah di bab kedua setelah Kitabut Thaharah. Bab bersuci, kemudian bab sholat. Bidayatul Mujtahid itu kitab apa? Ya, jadi ketika kita akan melaksanakan suatu ibadah, maka harus dilandasi dengan dasar yang jelas hukumnya. Dan di Muhammadiyah, dasar-dasar fikih itu semuanya sudah dirangkum di dalam buku kitabnya kita, namanya adalah kitab HPT, Himpunan Putusan Tarjih Muhammadiyah. Di dalam kitab HPT ini isinya bukan pendapat mazhab tertentu, tetapi pendapat dari berbagai macam dalil yang ada, dari berbagai mazhab yang ada, diambil yang paling rajih, yang paling
Nah, salah satunya yang bisa kita jadikan sebagai rujukan itu adalah kitab Bidayatul Mujtahid. Judul lengkapnya Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtasid. Bidayatul Mujtahid artinya adalah permulaannya, awalnya orang yang berijtihad. Wa Nihayatul Muqtasid adalah tujuan atau hasil akhir dari yang dituju. Kitab Bidayatul Mujtahid isinya itu adalah kitab fikih. Jadi membahas fikih, hukum-hukum seluruh ibadah, mulai dari manusia lahir sampai nanti ketika manusia meninggal dunia. Semuanya ada terangkum di dalam kitab Bidayatul Mujtahid. Buku ini ditulis oleh Ibnu Rushd dan dianggap sebagai buku yang terbaik dalam masalah penjelasan sebab-sebab perbedaan pendapat. Jadi kalau di dalam fikih itu pasti ada ikhtilaf, perbedaan pendapat para ulama. Ketika terjadi perbedaan pendapat, ikhtilaf, ini berarti ijtihad masing-masing ulama itu berbeda. Kita tidak perlu menyalahkan ijtihad dari ulama yang lain, tetapi cukup meyakini hasil ijtihad kita dan melakukan hasil ijtihad kita. Karena kalau seseorang berijtihad, itu kalau ijtihadnya salah, dia mendapatkan satu pahala. Tapi kalau ijtihadnya betul, dia mendapatkan dua pahala. Jadi tidak perlu saling gondok-gondokan, saling menyalahkan, apalagi saling ngece-ngecean. Tidak. Penulisnya adalah Ibnu Rushd. Ibnu Rushd adalah seorang filosof, faqih. Faqih itu adalah ahli fikih dan ilmuwan muslim terkenal dari Cordoba yang hidup pada abad ke-12. Isi kitabnya menjelaskan tentang berbagai pendapat dalam fikih beserta alasan dan landasan masing-masing pendapat dari para fuqaha atau ulama fikih. Fokus pembahasan dalam kitab Bidayatul Mujtahid adalah penulisannya mengedepankan kaidah-kaidah fikih dan usul fikih dengan gaya rasional tanpa meninggalkan landasan tekstual seperti Al-Quran dan As-Sunnah. Jadi meskipun pembahasan kita ini Bidayatul Mujtahid, tapi nanti akan kita bandingkan dengan kitab HPT. Di antara para pendapat ulama ini, yang paling rajih yang mana, dan kemudian yang diambil, yang dijadikan landasan di dalam HPT himpunan putusan tarjih itu yang mana. Jadi supaya kita tahu, oh ternyata dalilnya ini, oh ternyata landasannya ini. Sesuai dengan tema yang diamanahkan, yaitu tentang sholat. Kita harus sholat. Kitab sholat ini adalah bab yang kedua. Di dalam kitab Bidayatul Mujtahid, kitab sholat itu isinya banyak sekali. Ini yang poin kedua, syurutus sholat. Ya, jadi yang poin pertama itu pengertian sholat dan hukum-hukum sholat. Insya Allah tidak ada perbedaan. Sholat hukumnya adalah wajib, alhamdulillah. Sholat pengertiannya adalah berdoa. Nah, ini tidak ada perbedaan pendapat. Jadi langsung ke syurutus sholat. Di dalam kitab ini yang dibahas ada 8. Al-babul awal fi ma'rifatil awqat. Yang pertama adalah tentang waktu-waktu sholat. Asani yang kedua fi ma'rifatil adzan wal iqamah. Bab tentang adzan dan iqamah. Asalis
fi ma'rifatil qiblah, bab tentang kiblat. Ar-rabi fi sitril awrati wal libasi fis shalah. Yang keempat adalah menutup aurat dan pakaian yang digunakan saat sholat. Al-khamis fi ishtiratit thaharati minan najasi fis shalah. Yang kelima tentang toherah, bersuci dari najis ketika sholat. As-sadis fi ta'yinil mawadi allati yusolli fiha minal mawadi allati la yusolli fiha. Keenam mengenai tempat-tempat yang diperbolehkan melaksanakan sholat dan tempat-tempat mana saja yang tidak dibolehkan melaksanakan sholat. Yang ketujuh, fi ma'rifati syuruti allati hiya syurutun fi sihhatis sholat. Yang ketujuh tentang syarat-syarat sahnya sholat. Yang kedelapan, fi ma'rifati niyati wa kaifiyati ishtiratiha fis sholat. Yang kedelapan tentang niat dan syarat-syarat tata cara pelaksanaan sholat. Nah, jadi perbedaan di kalangan ulama itu meliputi 8 ini. Insya Allah akan kita bahas, tapi tidak semuanya. Secukupnya saja, secukupnya waktunya. Kalau waktunya sudah cukup tapi pembahasannya kurang, bisa dilanjutkan lain. Yang pertama adalah fi ma'rifatil awqat, mengenai waktu-waktu sholat. Inna sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Inna sholata, sesungguhnya sholat, 'alal mu'minina adalah kewajiban bagi seluruh orang-orang yang beriman. Kita mawquta, kewajiban yang sudah ditentukan waktunya. Ya, jadi ini dasarnya waktu-waktu sholat. Sholat itu adalah sebuah ibadah yang diwajibkan kepada setiap muslim dan waktunya itu sudah ditentukan. Dalam waktu-waktu sholat itu terbagi menjadi waktu perintah melaksanakan sholat dan waktu di mana dilarang melaksanakan sholat. Ternyata meskipun sholat itu adalah hal yang wajib dan ada juga sholat-sholat sunnah, Allah sangat menganjurkan untuk melaksanakan, memperbanyak sholat-sholat sunnah. Ternyata ada waktu-waktu yang dilarang untuk mengerjakan sholat. Al-awwal fi ma'rifatil awqat al-ma'muri biha. Yang pertama adalah tentang waktu-waktu yang diperintahkan untuk sholat. As-sani fi ma'rifatil awqat al-manhiyyu anha, tentang waktu-waktu dilarang melaksanakan sholat. Yang pertama yang menjadi pembahasan adalah waktu wajib melaksanakan sholat. Waktu wajib tentunya digunakan ketika kita melaksanakan sholat fardu. Sholat fardu jumlahnya ada 5. Yang pertama waktu zuhur. Ittafaqu ala anna awwal waqti dhuhri alladhi la tajuzu qablahu wasdawal illa khilafan syadid. Jadi para ulama bersepakat bahwa waktu sholat zuhur itu adalah dimulai setelah waktu zawal. Zawal itu artinya ketika matahari tepat berada di atas kepala. Jadi siang, ya, siang ketika matahari berada pas di atas itu namanya waktu zawal. Waktu zuhur itu dimulai ketika matahari sudah geser sedikit, jadi tidak tepat berada di atas kepala. Ka'anna akhiru waqtiha al-wasa' faqala Malik wa Syafi'i wa Abu Thawr wa Dawud huwa ayyakuna dhillu
mislahu. Adapun akhir dari waktu sholat zuhur itu adalah ketika panjang suatu bayang-bayang itu sama seperti panjang bayang-bayangnya. Oh iya, seperti panjang bendanya. Ya, ini seluruh ulama, mayoritas ulama sepakat. Ternyata ada ulama yang tidak sepakat. Wa qala Abu Hanifah akhirul waqti ayyakuna dhillu kulli syai'in mislaihi. Abu Hanifah berpendapat waktu sholat zuhur itu selesai ketika panjang bayang-bayang itu 2 kali lipat dari panjang bendanya. Nah, Muhammadiyah milih yang mana? Muhammadiyah memilih dimulai sejak matahari tergelincir zawal, yaitu sesaat setelah matahari mencapai titik kulminasi sampai tiba waktu sholat asar. Jadi kalau Muhammadiyah batas waktu antara zuhur dan asar itu tidak ada batasannya. Tapi nanti ada sebagian ulama yang mengatakan antara zuhur dengan asar itu ada batasannya. Batasannya seberapa lama? Batasannya adalah ketika seseorang bisa melaksanakan sholat 4 rakaat. Ibu-ibu kalau sholat 4 rakaat biasanya berapa menit? 5 menit? 3 menit? Tergantung suratnya. Rata-rata berapa menit? 5 menit. 5 sampai 7. Jadi ada ulama yang berpendapat itu waktu zuhur itu selesai 7 menit sebelum adzan asar. Jadi 7 menit sebelum adzan asar itu sudah tidak boleh sholat zuhur. Ya ibu-ibu yang ini tadi belum sholat zuhur, nanti asarnya jam berapa ya? Nah, sholat asar itu kapan? Sholat asar ikhtalafu min sholatil asri fi mawdi'aini fi istiraqi awali waqtiha. Nah, yang pertama, ini tadi sudah tentang awal sholat asar, jaraknya dengan akhir waktu sholat zuhur itu ada jaraknya atau tidak. Ikhtilaf yang kedua, fi akhiri waktiha, akhir waktu sholat asar itu kapan? Kemudian ittafaqa Malik wa Syafi'i wa Dawud wa jama'atun, mayoritas ulama, ada Imam Malik, Syafi'i, Dawud, itu berpendapat anna awal waqtil asri huwa bi'ainihi akhiri waqtil dhuhr. Awal waktu sholat asar itu ya ketika sholat zuhur sudah selesai. Jadi sholat zuhur selesai langsung masuk sholat asar, tidak ada jeda 5 sampai 7 menit. Wadzalika idza sharatil kullu syai'in mislahu. Kapan itu terjadi? Terjadi ketika panjang bayang-bayang itu sama panjang dengan bendanya. Ini juga pendapat yang dianggap oleh Muhammadiyah, yaitu dimulai saat bayang-bayang suatu benda sama dengan panjang bendanya ditambah dengan bayang-bayang zawal. Jadi zawal tadi kan ketika waktu zuhur miring sedikit. Nah, kemudian asar itu sama dengan bendanya ditambah miring sedikitnya tadi sampai tiba waktu sholat maghrib, yaitu waktu sholat asyar. Kemudian sholat maghrib, kapan sholat maghrib? Ikhtalafu fil maghrib hal laha waqtun wasa'un kasairi sholawat amla. Nah, ini juga ada perbedaan pendapat. Sholat zuhur itu ada jeda, misalnya kalau sekarang
jam 11:30 sudah sholat, sudah waktu zuhur. Asarnya jam 2:30 lebih sedikit. Itu ada jedanya lumayan panjang. Asar nanti jam 5:30 sampai jam 5:30 ada rentang waktu yang cukup lama. Nah, waktu maghrib ini ada yang berpendapat tidak ada rentang waktu karena saking pendeknya waktu sholat maghrib. Tapi ada yang berpendapat muwassa, ada rentang waktu. Wadahaba qaumun ila anna waqtaha muwassa. Mayoritas berpendapat ada rentang waktu di dalam sholat maghrib. Jadi tidak cuma satu waktu itu saja, tapi ada rentang waktunya. Waqala Abu Hanifah wa Ahmad wa qad rawa hadzal qaul an Malik wa Syafi'i. Ini orang-orang yang sepakat bahwa di dalam sholat maghrib itu ada rentang waktunya. Nah, yang berpendapat kok tidak ada rentang waktu itu dasarnya apa? Ternyata ada hadis dari Imamah Jibril annahu sholal maghriba fil yaumaini fi waqtin wahidin. Bahwasanya ada seorang sahabat yang melaksanakan sholat maghrib selama 2 hari. Sholatnya itu fi waqtin wahidin, dalam satu waktu. Artinya tidak ada rentang waktu di dalam sholat maghrib. Wa waktu sholatil maghrib malam yajib asyafaq. Nah, kapan satu waktunya itu kapan? Selama syafaq mega merah itu belum hilang. Itu pendapatnya. Muhammadiyah berpendapat apa? Muhammadiyah pendapatnya adalah dimulai sejak matahari terbenam sampai hilangnya mega merah. Jadi perjalanan matahari itu kan mulai dari terbit kemudian terbenam. Nah, ketika matahari berada di sini, kira-kira kalau lingkaran, nah seperempatnya itu berarti dia waktu sholat asar. Jadi ini anggap saja ini ufuknya. Ufuk itu adalah jarak pandang manusia di bumi. Ketika matahari tingginya itu seperempat dari ufuk, itu waktu sholat asar. Ini pasti bayangannya ke sana itu tingginya sama dengan bayang-bayang sampai kemudian matahari terbenam. Nah, ketika matahari terbenam, ainnya, bendanya, fisiknya itu sudah terbenam. Kira-kira cahayanya masih ada atau tidak? Matahari mengeluarkan cahaya. Ketika fisiknya hilang, mataharinya, cahayanya masih ada. Nah, posisi ini adalah awal dari waktu sholat maghrib. Jadi mataharinya, fisiknya tidak ada, tapi cahayanya masih ada. Sampai hilangnya mega merah, kemudian mataharinya semakin turun, otomatis cahayanya semakin turun. Ketika cahayanya sudah hilang, ini adalah batas akhir dari waktu sholat maghrib. Makanya ibu-ibu biasanya kalau berangkat ke masjid mau sholat maghrib itu kan kayak masih terang. Keluar dari masjid kok sudah gelap? Ya, karena cahayanya sudah terbenam. Kemudian sholat isya. Ikhtalafu min waktu isya al-akhirah fi maudi'aini. Nah, kalau waktu isya semua sepakat dimulai ketika cahaya matahari ini sudah hilang. Tapi yang tidak sepakat akhirnya. Akhir waktu sholat isya itu kapan? Ini ada 3 pendapat. Pendapat pertama, innahu sulusul lail. Akhir sholat isya itu 1/3 malam. 1/3
Sepertiga malam jam berapa berarti? Sekitar jam 2. Belum, sebelum jam 2. Jadi mulai jam 7 kita hitung isyaknya biasanya mulai jam 7. Rata-rata subuh mulai jam 5. Nah, malamnya itu jadi dari jam 7 sampai jam 5. Kalau dihitung sepertiganya berarti sekitar jam 11. Nah, kalau pendapat ini ibu-ibu hati-hati. Habis maghrib kecapean, ketiduran, jam 2 baru bangun. Sholat isyaknya sudah lewat. Ini pendapat pertama. Pendapat kedua, innahu nisful lail, pertengahan malam. Pertengahan malam berarti sekitar jam 12 atau jam 1 malam. Yang terakhir, innahu ila tulu'il fajr. Oh, batasnya sampai terbitnya fajar. Subuh. Ibu-ibu pilih yang mana? Subuh. Kan enak ya, nanti kalau ketiduran jam 3 baru meliler, iya belum sholat isya, langsung sholat isya lanjut tahajud. Nah, dari ketiga pendapat ini, alhamdulillah Muhammadiyah itu pilihnya yang ketiga. Kalau yang pertama susah ya. Susah, nggak bisa ini, nggak bisa ketiduran habis maghrib. Tapi memang ada dasarnya, ada landasan dalilnya masing-masing. Wasabul khilafi fi dzalika ta'arudul athar. Sebab perbedaannya itu karena beda pemahaman. Akhiran Nabiyyu sholatul isya'i ila nisfil lail. Ini hadis yang pendapat kedua. Hadis pendapat ketiga kebetulan tidak ada, tapi ada hadisnya. Jadi untuk yang pendapat ketiga, untuk sholat isya, akhir dari sholat isya itu adalah ketika mulai tulu'il fajr hatta tulu'il fajr. Sholat isya itu dimulai sejak hilangnya mega merah sampai terbit fajar. Nah, fajar ini nanti juga ada perbedaan karena ada yang namanya fajar shadiq, ada yang namanya fajar kadhib. Ya. Fajar kadhib, jadi tadi kan matahari sudah terbenam tenggelam, muncul lagi. Nah, ini di sebelah timur, tadi barat, ini muncul lagi. Ketika matahari akan muncul, yang muncul itu sinarnya dulu atau mataharinya dulu? Sinarnya dulu. Ketika akan muncul, sret. Nah, sinar yang pertama muncul ini namanya adalah fajar kadhib. Yang pertama muncul ini fajar kadhib. Artinya matahari belum benar-benar akan muncul, jadi dia permulaan. Kalau lampu merah berarti lampu kuning, dia mau muncul tapi belum benar-benar muncul. Nah, ketika sudah ke atas lagi berarti sinarnya muncul dan sinarnya akan semakin terang. Itu namanya fajar shadiq. Waktu subhi wattafaqu ala anna awwal waqti subhi tulu'il fajri shadiqi. Fajar, sholat subuh itu dimulai ketika matahari terbit, fajar shadiq. Wa akhiruhu tulu'is syamsi, dan akhirnya itu adalah ketika matahari terbit. Jadi awal fajar itu ketika ada fajar shadiq, akhirnya ketika matahari mulai terbit. Jadi ini kan matahari, sinarnya sudah muncul. Selama matahari ini, fisiknya matahari belum muncul, itu berarti masih waktu sholat subuh. Ketika fisiknya matahari sudah mulai muncul ke permukaan bumi, sholat subuh waktunya sudah selesai.
Nah, ini pendapat Muhammadiyah. Dimulai sejak terbit fajar shadiq sampai terbit matahari. Ibu-ibu, di masjidnya subuhnya itu baru dengan masjid yang lain atau tidak? Maghrib sama bareng. Kalau subuhnya baru masjid yang lain atau tidak? Tidak. Sudah beda ya? Nah, beda. Alhamdulillah. Jadi setelah dilakukan penelitian, ternyata di Indonesia itu menggunakan metode ketinggian matahari. Jadi tadi kan matahari di bawah, ya, di bawah ufuk. Ini dia di bawahnya itu 20 derajat. Dan 20 derajat itu ternyata terlalu ke bawah. Ketika dia 20 derajat, yang keluar fajar yang keluar itu adalah fajar kalbi. Nah, di bawah, kalau mataharinya sudah mulai naik ke atas, berarti derajatnya semakin besar atau semakin kecil? Naik ke atas, semakin besar positifnya, semakin kecil negatifnya. Jadi yang tadinya di bawahnya 20 derajat naik ke atas menjadi 18 derajat. Ketika sudah naik ke atas 18 derajat, sinar yang muncul ini adalah fajar shadiq. Dan rentang waktu berjalannya matahari dari 20 derajat ke 18 derajat ini membutuhkan waktu sekitar 8 menit. Jadi yang selama ini masih menggunakan kalender nasional itu sholat subuhnya bisa ditambah 8 menit. Kan lumayan ya, masih bisa buat cuci piring, buat apa lagi, buat nyapu-nyapu, lumayan. Jadi 8 menit itu rentang waktu dengan ketentuan yang sebelumnya. Karena di sini waktu sholat subuh posisi matahari itu sama dengan posisi waktu matahari ketika waktu sholat isya. Jadi waktu sholat isya itu kan ketika matahari terbenam cahayanya hilang, artinya cahaya akhirnya hilang. Ketika sholat subuh matahari mau terbit, cahaya awalnya muncul. Ketika sholat isya itu posisi matahari minus 18 derajat. Maka ketika sholat subuh juga minus 18 derajat. Minus bedanya yang sholat isya matahari di barat, yang sholat subuh matahari di timur. Ya, jadi bumi itu bulat. Ibu-ibu setuju bumi itu bulat? Setuju ya? Di sini ada golongan flat earth, bumi datar. Ya, bumi itu bulat. Jadi ketika matahari mengelilingi bumi, hilangnya di barat, muncul lagi di timur. Kan bulat flat. Itu untuk sholat subuh. Nah, kemudian waktu-waktu yang dilarang untuk sholat itu kapan saja? Kok ada waktu yang tidak boleh sholat? Ittafaqal ulama'u ala anna salatatan minal awqati manhiyun 'anis sholat. Para ulama bersepakat ada 3 waktu yang dilarang untuk melaksanakan sholat. Wahya waktu tulu'i syamsi, waktu ketika matahari terbit. Jadi ini tadi fisiknya matahari ketika pas berada di garis, pas berada di ufuk, ini adalah waktu dilarang untuk sholat. Ketika sudah naik sedikit, baru boleh sholat. Dinamakan sholat syuruk. Sholat syuruk itu adalah sholat ketika matahari sudah naik sedikit dari ufuk. Ketika masih pas berada di ufuk, tidak boleh sholat. Waktu ghurubiha, dan juga waktu terbenamnya. Sama, ketika
ini dilarang melaksanakan sholat. Pas sudah terbenam baru boleh. Wa min ladin tusolli sholata subhi hatta tatlu'a syamsu. Dan orang yang setelah melaksanakan sholat subuh itu tidak boleh melaksanakan sholat sunnah lagi sampai matahari terbit. Ini semua setuju. Jadi ketika matahari terbit, ketika matahari terbenam, sholat ba'diyah subuh itu tidak boleh. Waktalafu fi waktaini. Kemudian ada dua waktu yang menjadi ikhtilaf ulama. Ada yang mengatakan boleh, ada yang mengatakan tidak boleh. Kapan itu? Fi waqtiz zawal. Yang pertama adalah ketika zawal, yaitu matahari tepat berada di atas kepala. Ternyata ada yang mengatakan boleh. Wa fi sholati ba'dal asri. Dan sholat setelah asar, sholat ba'diyah asar, ternyata ada yang mengatakan boleh. Wa dhahaba Syafi'i ila anna hadhihi al-awqat khamsatun kulluha manhiyun. Imam Syafi'i berpendapat seluruh 5 waktu ini adalah larangan untuk melaksanakan sholat. Dan ini adalah pendapat yang diambil oleh Muhammadiyah. Nah, ini dari website resminya Tarjih. Waktu-waktu dilarang sholat, yang pertama adalah waktu setelah sholat subuh sampai terbit matahari. Yang kedua, waktu ketika matahari terbit sampai naik sekitar 1 anak panah. Yang ketiga, waktu matahari tepat di atas kepala. Yang keempat, waktu matahari berwarna kekuningan hingga terbenamnya matahari. Yang kelima, setelah sholat asar sampai terbenamnya matahari. Jadi di waktu-waktu ini tidak boleh melaksanakan sholat. Sholat yang dilarang pada waktu tersebut bukan semua sholat, tetapi sholat yang dilarang adalah sholat rawatib setelah subuh dan asar, serta sholat sunnah tanpa sebab. Sholat sunnah tanpa sebab. Tapi untuk antisipasi, misalnya kita mau sholat istikharah. Sholat istikharah itu adalah salah satu sholat yang fleksibel, boleh dilakukan kapan saja. Boleh siang, boleh pagi, boleh malam. Untuk menghindari perdebatan karena tadi ada waktu-waktu yang dilarang, ya sebaiknya tidak dilaksanakan ketika zawal. Kita tunggu sebentar. Sebaiknya tidak dilaksanakan ketika tepat matahari terbit. Kita tunggu sebentar, sekalian sholat subuh, kemudian dilanjut sholat istikharah. Nah, kemudian yang bab selanjutnya tentang adzan. Sebelum ini, fima yaqulu may yasma'ul adzan, tentang menjawab salam, menjawab adzan. Itu ada tentang sifat-sifat adzan, tapi karena pelaku adzan adalah laki-laki, ya, jadi tidak saya cantumkan di sini. Biar bapak-bapak yang belajar. Karena kita sebagai perempuan hanya menjawab adzan. Ikhtalafal ulama'u fima yaqulu sami' lil mu'adzin. Para ulama berbeda pendapat. Fadhahaba qaumun ila annahu yaqulu ma yaqulu mu'adzin kalimatan bi kalimatin ila akhirin nida. Pendapat pertama mengucapkan sama persis dengan yang dilafalkan oleh muadzin. Allahu Akbar, Allahu Akbar, dijawab. Hayya 'ala shalah, dijawab. Hayya 'ala shalah. Ini pendapat yang pertama. Nah, kemudian yang pendapat kedua, wa dhahaba akharuna ila annahu yaqulu mithla ma yaqulul muadzin, mengucapkan sama persis yang diucapkan oleh muadzin.
illa idza qala hayya 'alas shalah hayya 'alal falah fa innahu yaqulu la haula wala quwwata illa billah. Muhammadiyah pilih yang mana? Yang kedua. Jadi untuk adzan semuanya diucapkan sama kecuali hayya 'alas shalah, jawabnya la haula wala quwwata illa billah. Hayya 'alal falah, la haula wala quwwata illa billah. Menurut Muhammadiyah, cara menjawab adzan adalah dengan menirukan lafaz adzan kecuali untuk kalimat hayya 'alas shalah dan hayya 'alal falah. Maka menjawab dengan lafaz la haula wala quwwata illa billah. Adzan subuh kalau ada yang menyertakan as-sholatu khairum minan naum, masih ada di masjid-masjid? Ya, ada. Kalau ada muadzin yang mengucapkan itu, maka jawabannya adalah shadaqta wa barakta. Kalau mau lebih panjang, shadaqta wa barakta wa ana ala dzalika minasyahidin. Shadaqta wa barakta. Nah, kemudian bab menghadap kiblat. Kita kalau sholat itu diperintahkan untuk menghadap kiblat. Ada di mana? Di barat. Kalau kita berada di Jepang, kiblat berada di mana? Barat apa? Masih barat apa sudah berubah? Oh, belum pernah ke Jepang. Kalau kita berada di Mekah, kiblat berada di mana? Ya, insya Allah semoga nanti kita semua bisa merasakan pergi ke Mekah. Amin. Jadi kiblat itu letaknya ada di Ka'bah. Ketika kiblat ada di Ka'bah, kita bisa lihat atau tidak? Tidak bisa. Oh, bisa. Bagaimana caranya? Live siaran langsung kita bisa melihat Ka'bah. Tapi ini berbeda. Jadi Ka'bah itu adalah pusat ibadah, kiblatnya Muslim di seluruh dunia. Di Indonesia, di Jepang, di mana lagi? Amerika, Prancis, semuanya menghadapnya ke Ka'bah. Dari sekian banyak negara yang bisa melihat langsung ke arah Ka'bah, itu negara mana? Arab pun tidak semuanya. Hanya ada yang di sekitar Ka'bah yang bisa melihat langsung ke arah Ka'bah. Nah, ini ittafaqal muslimuna ala anna tawajjuh nahwal baiti syaratun min syuruti sihhatis sholati. Para muslim, seluruh umat muslim di dunia bersepakat bahwa menghadap ke kiblat, menghadap ke Ka'bah itu adalah salah satu syarat sahnya sholat. Sholat kalau tidak menghadap ke Ka'bah berarti sholatnya tidak sah, kecuali dalam keadaan tertentu. Kita naik bis dari Jakarta mau ke Lamongan, bisnya ngadep kemana? Ngadep ke timur. Kita mau sholat subuh, ngadepnya kemana? Mundur-mundur tadi. Ya, kalau dalam kendaraan itu sesuai dengan arah kendaraan. Atau misalnya kita terjebak di hutan, tengah sawah, kita terjebak di tengah sawah, jadi pergi ke sawah, saking asyiknya di sawah sampai lupa ternyata sudah gelap, kita mau sholat isya, tidak tahu kiblatnya yang mana, kita sudah berusaha
terus sholat isya ternyata salah. Nah ini beda keadaan. Wa min haitsu kharajta fawalli wajhaka syatral masjidil haram, dan di mana saja kharajta engkau keluar, fawalli wajhaka maka palingkanlah wajahmu syatral masjidil haram, menghadap ke Masjidil Haram. Kenapa Masjidil Haram? Karena Ka'bah ada di Masjidil Haram. Amma idza absara al-bait fal fardu indahum huwa tawajjuh ila ainil bait. Orang yang bisa melihat langsung Ka'bah maka sholatnya langsung menghadap ke Ka'bah. Jadi kalau orang umroh, orang haji itu sholatnya melingkari Ka'bah hadapnya, tidak hadap ke barat. Nanti hadap barat semua gimana? Nah kemudian wala khilafa fi dzalika, semua ulama sepakat. Wa anna idza ghabat al-Ka'bah wa 'anil absar. Nah tapi kalau Ka'bah itu tidak terlihat, ini baru ada terjadi perbedaan. Ahaduhuma hal al-fardu wal ainu awil jihad. Yang pertama, wajib menghadap Ka'bah itu menghadap ke fisiknya Ka'bah atau hanya arah dari Ka'bah. Kalau fisiknya Ka'bah berarti terbatas hanya di satu tempat itu. Tapi kalau arahnya Ka'bah lokasinya di kota Mekah, berarti menghadap ke Mekah sudah dianggap menghadap kiblat. Nah yang kedua, hal fardu al-isbatu awil ijtihad. Nah fardunya, kewajibannya, apakah itu termasuk dalam ranah ijtihad atau sesuatu yang wajib diikuti, tidak ada kesempatan untuk berijtihad. Fadhahaba qaumun ila anna al-fardha wal ainu. Segolongan pendapat yang wajibnya itu yang menghadap ke Ka'bahnya ini, bukan sekitaran Ka'bah. Wa dhahaba akharun ila annahu al-jihad. Sementara yang lainnya berpendapat, oh yang penting menghadap ke arah Ka'bah, tidak harus satu titik. Kira-kira Muhammadiyah yang mana? Yang mana kira-kira? Muhammadiyah berpendapatnya ila ainil Ka'bah, menghadap Ka'bah itu ya berarti titiknya Ka'bah. Maka dari itu ada yang namanya perhitungan arah kiblat. Perhitungan arah kiblat itu disesuaikan titik posisi kita berada dengan posisi Ka'bah. Bumi itu apa tadi? Bulat. Nah, bagaimana caranya kita tahu padahal kita tidak melihat Ka'bah? Kembali bumi itu bulat, maka untuk menyatukan satu titik dengan titik lainnya kita menggunakan konsep lingkaran, rumus segitiga bulat. Yang guru matematika pasti paham. Jadi untuk menentukan arah kiblat ini harus pada titiknya, posisinya. Kalau ada masjidnya yang belum mengarah, jadi kalau ilal jihad itu seperti dulu ketika Kiai Haji Ahmad Dahlan pulang dari belajar dari Mekah, kemudian melihat orang Indonesia sholatnya hadap ke barat, ini namanya ilal jihad, arahnya barat, tapi ternyata itu tidak di titik Ka'bah. Kemudian Ahmad Dahlan meluruskan Ka'bah, kiblatnya itu harus diluruskan sesuai persis menghadap ke Ka'bah. Ternyata bukan arah barat, tapi barat agak serong ke utara, barat serong ke timur, dan ngadep ya barat tadi. Barat serong ke utara sedikit ya. Barat
barat laut. Belum sampai barat laut. Barat, sekarang ke utara sedikit. Kalau barat laut itu kan 45 derajat. Nah ini belum sampai 45 derajat. Penentuan arah kiblat pada hakikatnya adalah menentukan posisi Ka'bah dari suatu tempat di permukaan bumi atau sebaliknya. Tempat-tempat yang dekat dengan Ka'bah dan dapat langsung menyaksikan Ka'bah tidak perlu menentukan arah kiblat. Ngapain? Karena sudah lihat, jadi sudah melihat Ka'bah tidak perlu menentukan kiblatnya di mana ya. Besketok. Jadi ada sebuah kejadian, ya seorang tiktokers, konten kreator, dia pergi umroh, nginep di hotelnya itu menghadap langsung ke Ka'bah, tapi dia bercanda membuat konten. Hai guys, aku lagi nginep nih di hotel. Wah parah nih hotelnya, nggak ada arah kiblat tuh lihat. Biasanya kan arah kiblat di atas. Gak ada arah kiblat, saya mau sholat gak bisa nih guys, gimana guys? Terus kameranya diarahkan ke jendela, ternyata di depan ada. Nah, besoknya dia langsung sakit, badannya panas, menggigil, benar-benar tidak bisa melaksanakan sholat, langsung masuk rumah sakit. Ya makanya umroh kok macam-macam, ya kan? Ini kan seolah-olah mempermainkan, meskipun niatnya membuat konten. Dalam menentukan posisi Ka'bah diberlakukan konsep-konsep dan rumus-rumus yang berlaku pada bulan. Jadi kalau misalnya di sini sholatnya di mana? Nah itu sholatnya sudah menghadap ke Ka'bah atau belum? Sudah menghadap ke kiblat yang asli atau belum? Nah untuk jelasnya, mau menentukan jelasnya ya berarti lewat perhitungan ini tadi. Jadi kalau misalnya mau tanpa perhitungan, itu dalam 1 tahun matahari itu akan berada tepat di atas Ka'bah. Itu 1 tahun 2 kali, yaitu bulan Mei dan bulan Juni. Kalau bulan Mei itu tanggal 22, 23 Mei. Kalau bulan Juni itu tanggal 15 atau 16 Juni. Kalau sempat silakan ibu-ibu, itu kemarin rame Rosdul Kiblat, namanya Rosdul Kiblat. Nanti tanggal itu, tanggalnya bisa dilingkari. Tapi biasanya di kalender sudah ada tulisan Rosdul Kiblat. Jamnya itu sekitar jam 16.23 atau beda, ya sekitar jam 16 lebih 10. Jam 16 lebih 10 di sini, di sana matahari itu tepat berada di atas Ka'bah. Gampang, tinggal kita mendirikan benda, bayangannya ke arah mana? Nah itu berarti Ka'bah, kiblat. Nanti di sini bisa dipraktekkan, di rumah sendiri bisa dipraktekkan. Tapi syaratnya harus di ruang yang terbuka biar terkena cahaya matahari. Atau kalau mau di dalam Mei dan Juni, ya nanti di kalender bisa dicek. Nah kalau misalnya mau di dalam musola, nah itu biasanya kan musola di bagian barat itu kan ada ventilasi atau lubang udara di bawah itu kan ada. Nah kalau misalnya di situ bisa tembus cahaya matahari, kita malah enak, bisa langsung mengukurnya di dalam masjid, di dalam musola. Kalau tidak bisa, gampang. Sekarang sudah ada tim hisab dari NTT. Silahkan kalau mau menghubungi, pengen tahu arah kiblatnya itu betul atau salah, dari NTT PDM itu bisa dihubungi dan itu gratis. Ya gratis, langsung dihubungi saja, nanti datang diukurkan arah kiblatnya. Ya, kemudian bagaimana jika salah arah kiblat? Ini panjang tapi aslinya pendek. Panjangnya itu keterangan. Wa amal asaru fahadisun, ini langsung. Kunna ma'a Rasulillahi sallallahu alaihi
alaihi wasallam fi lailatin dulama'a fi safarin. Pada suatu ketika kita bersama dengan Rasulullah malam yang sangat gelap. Malam yang sangat gelap. Kalau malam, kalau masih ada cahaya bulan, itu orang zaman dulu itu masih bisa menentukan arah. Para nelayan yang tidak menggunakan alat modern, kalau selama ada bulan itu mereka masih bisa menentukan arah dari bulan, dari posisi bintang-bintang yang disebut dengan apa? Ada Scorpio, Aquarius, Leo. Itu apa itu? Apa namanya istilahnya? Bintang-bintang, rasi bintang. Nah, rasi bintang itu menunjukkan arah. Tapi ini kasusnya matahari, bulan tidak ada, bintang tidak terlihat. Jadi sangat gelap. Fakhafayat alaina al-qiblatu. Kemudian kita bingung kiblatnya itu di sebelah mana. Fasolatul wahidin minna ila wajhin. Kemudian salah satu di antara kita sholat dengan keyakinan mantap. Wah, kayaknya kiblatnya di sini. Wa alamna, dan kita mengetahui. Falamma asbahna fa idza nahnu qad sholaina ila ghairil qiblati. Ketika subuh ternyata kita sholat, kiblatnya itu berbeda dengan yang tadi malam sholat. Jadi ketika subuh itu kan sudah keluar cahaya. Kalau keluar cahaya berarti sudah tahu arahnya, berarti bisa menentukan, oh berarti kiblatnya di sini. Terus mereka gini, loh kok ternyata hadapnya ke sini ya, berarti semalam kita salah. Terus bagaimana? Fasa'alna Rasulullah, kemudian kami tanyakan kepada Rasulullah. Faqala, beliau menjawab, madat sholatukum, sholat kalian sudah berlalu. Yang berlalu biarlah berlalu, kita hadapi yang akan datang. Jadi jawaban Nabi itu, sholat kalian sudah berlalu, jadi tidak apa-apa, tidak usah dipermasalahkan, tidak usah diulangi sholatnya. Jadi ketika posisi tadi kita di sawah mau sholat isya gak tahu arahnya, asal sholat dengan berharap, oh ini adalah kiblat, kok ternyata salah, berarti sholatnya tetap sah. Meskipun tadi menghadap kiblat adalah syartun min syurutis sihatis sholat, salah satu syarat sahnya sholat. Wa nazalat, kemudian turun ayat, walillahil masyriqu wal maghribu, dan milik Allah lah arah timur dan arah barat. Fa aynama tuwallu fasamma wajhullah. Di mana saja kalian menghadap, maka di sana pasti kalian akan menemui wajhullah. Jadi di mana hadapnya kalian itu sah, diterima oleh Allah. Tidak harus mengulang sholat jika salah kiblat saat sudah berusaha maksimal, karena kewajiban ijtihadnya itu sudah gugur. Jadi nanti ibu-ibu misalnya ada yang penentuan arah kiblat, oh ternyata kiblatnya selama ini salah, terlalu ke barat, harusnya agak ke timur. Ya sudah, selama 1 tahun sholat di situ tidak usah diulang. Capek nanti, mulai sholat setahun gimana itu ceritanya? Setahun berapa hari? 365 hari. 365 hari dikali 5 kali waktu. Yang punya asam urat langsung kumat. Kalau omdam, jadi tidak usah diulangi. Kemudian pembatas sitratus sholat, pembatas untuk orang yang sholat. Insya Allah ini yang terakhir.
Tapi nanti masih ada banyak lagi di pembahasan kitabnya, tapi nanti kita akhirkan sampai di sini saja. Pembatas untuk orang yang melaksanakan sholat. Jadi kalau sholat, ibu-ibu kalau sholat biasanya kalau di masjid itu kan sudah ada karpetnya. Kadang-kadang juga tidak ada karpetnya, apalagi kalau soft ibu-ibu. Nah, kalau misalnya bepergian kemudian ke masjid tidak ada karpetnya, kira-kira ibu-ibu ngasih pembatas sholat atau tidak? Di depannya sajadah. Ya, jadi sutratul musolli, pembatasnya orang yang sholat. Wattafaqal ulama'u bi ajma'ihim 'ala istihbabi sutrati bainal musolli wal qiblati idza shalla. Para ulama sepakat seseorang yang sholat itu wajib ada sutroh, pembatas antara dia dan kiblat. Jadi pembatasnya itu ada di depan, jangan di belakang. Ya, itu jadi pembatasnya. Kemudian idza wada'a ahadukum baina yadayhi mithla mu'akhkharatir rahli falyusolli. Kemudian pembatasnya itu bentuknya apa saja yang bisa membatasi, boleh kayu, boleh tas. Kalau sekarang modern sudah ada sajadah, kalau zaman dulu belum ada sajadah. Nah, kemudian kalau nggak ada itu bagaimana? Kalau zaman dahulu bikhatin khatton baina yadayhi, di garis seret. Masjid zaman dulu itu lantainya tanah. Jadi kalau mau sholat nggak ada pembatas di garis seret, ini adalah batas sholat. Jadi ketika sholat hendaknya kita membuat pembatas penghalang meskipun berupa garis, meskipun pulpen secuil. Nah, itu tidak apa-apa. Fungsi utamanya adalah sebagai penanda tempat sholat, menjaga khusyuan serta mencegah orang lain melintas di depan. Kalau sudah dibatasi ada orang lewat, maka yang sholat itu berhak untuk menyingkirkan. Jadi tidak membatalkan sholatnya kalau dia menghardik orang yang mengganggu di dalam batas softnya itu tadi. Iya, demikian yang bisa saya sampaikan. Ini sudah terakhir. Oh, masih ada, tapi ya sudah, ini saja. Masih ada tentang aurat, kemudian nanti masih ada yang lainnya, masih banyak. Oke. Disambungnya masih lama nanti. Ya, demikian yang bisa saya sampaikan. Ini langsung atau langsung ditutup? Mungkin ada pertanyaan ibu-ibu, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi sudah dijelaskan tentang batas waktu yang tidak diperbolehkan sholat. Kita pernah mendengar untuk sholat 10 wudhu itu boleh di saat-saat waktu terlarangnya sholat. Apakah benar seperti itu menurut Haji? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Jadi kalau misalnya sholat sunnah wudhu, nah sholat sunnah wudhu itu maksudnya adalah sholat nafilah yang dia bukan sholat rawatib. Jadi yang dibatas waktu-waktu tadi, nah ini batas-batas waktu ini dilarang sholat itu adalah untuk sholat rawatib. Jadi sholat yang dilarang pada waktu-waktu tersebut bukan semua sholat, tapi sholat yang dilarang adalah sholat rawatib setelah subuh dan asar serta sholat sunnah tanpa sebab.
Nah, jadi sholat sunnah ini ada yang karena sebab waktu, karena sebab keadaan. Karena sebab waktu, contohnya sholat duha, sholat syuhur, itu waktu-waktu tertentu. Karena sebab keadaan itu ada sholat istikharah, ada sholat wudhu setelah wudhu, ada sholat tahiyatul masjid. Nah, sholat yang tidak dikarenakan waktu ini tadi, dia boleh dilakukan ketika sebab itu terjadi. Sebab wudhu berarti kita sholat setelah wudhu. Sebab kita masuk masjid berarti kita sholat tahiyatul masjid. Jadi diperbolehkan. Tapi alangkah untuk menghindari ini tadi, sebaiknya ya kita wudhunya di luar dari waktu-waktu yang terlarang. Tapi kalau mau sholat tidak apa-apa, boleh. Mungkin ada lagi 2 pertanyaan ya, monggo. Cukup. Cukup standar. Alhamdulillah, terima kasih untuk kebersamaan ibu-ibu semua. Semoga apa yang kita lakukan bersama pada siang menjelang sore hari ini bermanfaat bagi kita semua, dapat kita amalkan dengan baik. Sebagai akhir kata, mari kita sama-sama berdoa mengharapkan ridho dan ampunan dari Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al-maut wa rahmatan 'indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wan najata minan nar wal 'afwa 'indal hisab. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna wa aslih lana akhiratana allati fiha ma'aduna waj'al hayata ziyadatan lana fi kulli khair waj'al mauta rahatan min kulli syarr. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-'afafa wal-ghina. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati 'amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. La'allahu yanfa'una bihadza fid dunya wal akhirah. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.